Ngeri Demokrat paksa AHY cawapres, Nasdem bilang koalisi pasti bubar. Saya rasa kita ingin meyakinkan terlebih dahulu. Kalau beliau mengatakan buat apa buru-buru, kemudian buru-buru bubar juga. Lebih baik kita enjoy the process, kita senang sekali, makin lama makin hangat, makin harmonis dalam arti semangatnya itu makin bertemu, dan insya Allah tentu ketika ada ruang dan momentum yang baik, ya pada saatnya. Kita belum menentukan itu sekarang. Tidak ada deal soal cawapres akan mendampingi Anies. Demokrat bersikeras menyodorkan AHY, PKS mati-matian mengajukan Aher. Tidak ada kata sepakat. Bagaimana PKS mau melepaskan posisi cawapres padahal mereka merasa suara perolehan pada pemilu 2019 PKS lebih unggul, lebih tinggi daripada Demokrat. PKS 8,21%, Demokrat dapat 7,7%. Demokrat hanya mau modal survei AHY, padahal tidak bisa dijadikan jaminan. Buktinya di Pilkada DKI tahun 2017, AHY di nomor paling buncit, padahal merasa merajai survei-survei. Ahmad Heriawan alias Aher dan juga Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem, memang sedang diperebutkan. Aher yang adalah wakil ketua Majelis Syuro Partai PKS serta AHY yang adalah ketua umum Partai Demokrat memang disebut punya peluang sama kuat untuk dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Tinggal Novel Bakmumin aja nih yang lagi sulit cari peluang ya, meski katanya didukung 130 juta makhluk astral. Koalisi perubahan belum terbentuk. Koalisi ini mulai terlihat layu sebelum berkembang. Terlihat jelas Anies hanya jadi mainan politik. Anies hanyalah boneka yang tak berdaya mempersatukan ego tiga partai yang masing-masing punya kepentingan sendiri. Anies bahkan rawan dan belum pasti bisa melaju mulus sebagai capres. Partai Demokrat dari awal sungguh berharap AHY bisa dideklarasikan koalisi perubahan sebagai bakal cawapresnya Anies. Waketum Nasdem Ahmad Ali menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga Anies. Kita berharap bahwa koalisi perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara. Tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini, kata Ali. Dia mengatakan Nasdem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi. Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu, Anies belum membicarakan itu, katanya lagi. Bubar saudara-saudara sekalian, silakan mereka ngotot masing-masing. Demokrat ngotot AHY harus jadi cawapres, PKS juga ngotot maunya Aher yang jadi cawapres. Nasdem kelihatan ogah dan tidak sreg dengan komposisi ini, sampai harus mengancam koalisi akan bubar. Di antara Aher dan AHY yang paling minim pengalaman dalam pemerintahan. Aher setidaknya pernah menjadi gubernur meskipun kerjanya juga tidak begitu jelas. AHY pernah jadi apa? Jadi ketum saja karena ada unsur keberuntungan efek dari anak SBY. Kalau tidak, AHY akan jadi pecundang yang lebih parah dari Amin Rais. Disuruh jadi ketua RT dulu, AHY tak mau dan gengsi, malah mau langsung jadi wakil presiden. Dasar orang tak tahu diri, tak punya cermin di rumah. Kode berikutnya dari Nasdem adalah Ahmad Ali mengungkapkan partainya bakal mendeklarasikan bakal cawapres pendamping Anies. Deklarasi diperkirakan akan dilakukan pada Februari mendatang. Februari, jadi Nasdem akan deklarasi Anies dengan pasangannya. Entah dengan partai apa itu saya nggak tahu Februari, tapi saya tidak tahu dengan partai apa, kata Ali. Yang menarik adalah Ali mengaku belum dapat memastikan apakah Nasdem akan menggelar deklarasi bersama koalisi perubahan. Bisa saja deklarasi dilakukan dengan partai politik di luar koalisi perubahan. Jadi ceritanya sudah mulai ngambek-ngambekan nih. Kalau bicara ada peluang memisahkan diri,
Artinya